Cloud tidak akan bisa bermain di jungle. Nah, Otomatis farming pattern-nya akan lebih optimal ketika di side lane. ada Jauhead, ada Parsa, punya sisi yang cukup besar. Apalagi Benedetta dari gold lane-nya bisa roaming dengan cukup cepat dan talent prediction kalau misalnya kami silahkan pilih. Aku lebih suka draftnya milik Onyx Esports. Apa lu? Onyx. Onyx Esports. Gua Genflix. Genflix. Oke. Karena apa? Tebak. Pasti kami tahu. Karena Cloud samping. Pinter. Dan dia pakai Purify. early gankingnya pakai Harley sama Sylvana. Aku Genflix Aerowolf Oke. karena adanya Cloud di samping. Yes. Berarti Kalau dua ada untuk Purify. Onyx dan juga ada satu untuk Gameplay Arrow. Kita akan Soalnya melihat beda. sebentar lagi nih. Soalnya Yes. beda. Winning kondisinya beda. Onyx lebih menang di team fight, tapi Genflix Aerowolf lebih menang nanti ketika setup late game-nya. Setup late gamenya. Kalau Oke. misalnya dari seorang Mas berhasil mendapatkan DHS di menit 5 atau 6, ini bakal jadi berat banget untuk tim Onyx Esports. So, kita langsung masuk saja. Ini dia di game yang pertama di hari yang kedua. Onyx Esports, sang tuan rumah akan menghadapi Genflix Aerowolf. Oke, bersama-sama kita pastinya akan langsung menyaksikan kita pasti akan langsung tetap mengawal dan juga pertempuran udah mulai pecah di bagian Little Wondara. Bukan hanya itu aja, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Cewek menggunakan Benedetta, dia nggak pasif mainnya. Dia benar-benar membantu pergerakan dari tim Onyx Esports seperti yang dibilang oleh Profesor KB. Tapi Boots ngebuka vision, sepertinya Boots nggak mau lebih dalam lagi. Ada informasi yang diberikan shot call sepertinya. Soalnya Boots langsung mundur. Bootsnya langsung mundur, kayaknya itu ada panggilan suruh mundur. Kalau misalnya kalau gue jadi Boots, Oke. mungkin beda kasus kali ya. Gue tetap gas gitu, Prof. Iya, makanya nggak masuk ya. Tarik gak sih? Tarik. Soalnya kelihatan banget pergerakan dari Fredo bakal coba dipaksa kali ini. Fredo masih punya satu bomb yang bakal dipaksakan oleh Sektor. Sektor ke arah belakang. Ternyata berflop. Sedikit Hujan lagi. Napi, pala bapak kau hujan Napi berhasil mendapatkan satu buah point kill untuk tim Onyx Esports. Yap, dan first blood berhasil didapatkan oleh Onyx, menghilang sudah tadi 3 orang langsung mundur ke bagian belakang ya. Karena udah nggak kondusif lagi untuk langsung melanjutkan bagaimana sebuah pertempuran di awal-awal menghilangkan satu playernya. Ya kita akan balik lagi nanti melihat bagaimana kelanjutannya. Dan tadi lihat free play yang cukup baik dari seorang cewek di arah top lane membuat seorang Mars gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dia tinggal nunggu sampai level 4. Ini dia. Dihajar karena seorang cewek. Masih ada Anai dan juga Desi berhasil ke arah belakang. Yoi, Belum masih ada- terkena imun. Yes, belum ada final blow juga ini keluar Benar. seorang cewek karena masih level 3 dipasangkan ke arah belakang hingga cewek punya execute. Final blow ke arah belakang. Final blow. Execute Israel. Ternyata ceweknya tergeki dibalikan keadaannya. Execute Israel. Dipaksakan. Bakal coba dipasangkan 1 untuk 1 di arah top lane. Pertukaran yang cukup adil dari tim Onyx dan juga Genflix Aerowolf. Dua dengan Turtle. Santai berhasil mendapatkan 1 buah bomb Turtle. Keuntungan di mana Onyx kehilangan cewek tapi dia dapetin Turtle dan juga dapetin Fredo Kitty. Benar sekali, sementara itu untuk sekarang kita lihat Abyssal Royal langsung nancep di patil aja dengan pedang sebesar itu ditabrak lapu-lapu ya. Sekarang menghilang sudah, sementara lelenya nggak kena. Menghilang dan bahkan 1 poin tambahan dari seorang Rinaspi untuk tim Onyx Esports membuat Onyx bakal lebih unggul dari gold di 8.000 di menit yang kedua. Di arah top lane, Mars gak bisa apa-apa karena dia cuma bisa 1. Blazing Duet, clear minion, Blazing Duet, clear minion. Dan harusnya kalau gue jadi Mars, gue sabar, gue ada Blazing Duet. Yep. Dari indikator ultimate-nya ada, gue Blazing Duet, baru gue pulang. Oke. Karena rugi banget. 1 wave itu sangatlah berharga, tapi Iya, ternyata benar. Drian menuju ke arah damage dengan poker trick. Masuk, botol semua damage-nya masuk, semua brosurnya diterima oleh Drian dan bahkan Drian terlena di arah mid lane sana. Di bagian atas sana udah ada Blazing 2 dan juga Battle Mirror ini ditabrak lagi dengan Astral Force-nya. Ejector connect langsung ke arah Cloud menghilang, sementara Clay kali ini menggaruk aja ke arah Jauhead-nya. Setidaknya 1 wave diamankan oleh seorang Masa. Cewek menuju ke arah belakang, terkena damage yang cukup sakit dari seorang Thor dilempar dan bahkan lelenya hampir saja almost Clay. 1 Garode, Loiter, mau coba dipaksa. Cewek ini garuk bakal dipaksa, Never berhasil membuat seorang cewek mundur ke arah belakang. Naimura ini juga sangat-sangat baik sekali memberikan efek imun terhadap Benedetta. Jadi garukan dari Soyana tadi nggak terlalu berasa. Wah, di bagian tengah juga untuk sekarang di bagian rivernya ada sebuah colokan tapi tadi nggak kena ya. Nggak jadi menjadi pasien swapnya untuk Jauhead tadi. Betul banget, sembarang betul, tapi Baxia sudah standby di sana, dia bakal ngebuka vision. Ada sekali report, hujan api, balap apa hujan api dibuka, ternyata bakal coba dipasang, ada Benedetta ke arah belakang. Bahkan Fredo Kitty pun gak mau untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar memaksakan untuk mendapatkan 1 buah mid turret dari tim Genflix Aerowolf. Mencoba dipaksa karena turtle yang selanjutnya bakal tidak ada kontes, harus
harusnya dari tim Genflix. Benar sekali, sementara Rinasmi dan juga Botol di bagian belakang tapi masuk ke dalam rumputan ini. Ejector Unstoppable Force-nya akan masih berhasil untuk mendapatkan ke arah Harley, tapi ternyata Rinasmi Prefector dengan flickernya. Satu pukulan terakhir bahkan diselamatkan Fredo Kitty mendapatkan satu. Yes, satu stun jarak belakang dan juga Kibo juga pertukaran yang cukup adil. Walaupun dua yang hilang, tapi mid laner dari Onyx Esports Suns harus hilang. Fredo Kitty, Imperial Justice hanya untuk mundur. Gak ada yang bisa ditabrak lagi dari para pemain tim Genflix Iron Wolf di arah top lane. Benar sekali, sayang sekali tadi ada YSS yang harus menjadi korban ya. Dimana kita bisa menyaksikan pertempuran di area turtle tapi malah YSS yang harus menjadi korbannya. Sayang sekali untuk Onyx nggak bisa terus-terusan begini. Betul banget suara betul, dan di arah bottom lane Benedetta mengejar ke arah seorang Mars kembali di early game. Mungkin agak sedikit sulit, makanya sudah gue bilang. Ini kalau misalnya di menit 5 menit 6 Mars sudah punya DHS, dia bakal bisa solo kill seorang Benedetta. Tapi ternyata Turtle diamankan tim Genflix Iron Wolf. Onyx bakal coba untuk memasang keadaan. Langsung Reflector ke arah belakang dan coba di follow up. Fredo Kitty menuju ke arah seorang Rian. Ternyata stunning akan langsung ada telur dan gulu menuju ke arah seorang Rian, masih bisa ditahan. Naik dan bahkan disumbangkan. Fredo Kitty terlalu offset, tidak ada follow up sama sekali untuk seorang Fredo Kitty. Iya, dan lihat di minimap di mana pergerakan di Sunsin bisa mendapatkan ke arah mid turretnya. Ini menjadi sebuah sentral dari area pertahanan untuk Genflix Iron Wolf yang berhasil dilumpuhkan. Menit 5 udah punya DHS. Bener gak? Tapi kalau ini melihat turret mid yang hancur, sebenarnya ini malah jadi kerugian buat Clay-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri power spike dari Selena adalah ketika mereka memiliki mapping power. Benar. Tapi ketika mid lanernya hancur, ini bakal sulit. Lihat damage yang udah mulai berasa dari seorang Mas. Bahwa sama Blazing Duet langsung ke arah belakang, tapi terjadi terasa karena seorang buta flat shot. Dengan kali 3 berhasil ditumbangkan. Mas fokus ke arah turret, dihilangkan begitu saja. Sudah aku bilang, sudah bakal berasa damage-nya ke arah seorang Keyboy, bahkan sudah berasa kelitikannya. Tapi ke Boots masih kayak aduh, belum berasa nih bosku. Iya, mungkin masih untuk sekarang ya masih gelai-gelai aja seperti itu ya DJ. Tapi untuk ini pertempuran di bagian tengah dengan 3 orang yang sudah set up strategi, ada 2 orang tadi bersembunyi dalam rumputan tapi sekarang udah movement lagi ke arah yang berbeda. Ini akan menjadi sebuah apa lagi ya, tanda tanya lagi untuk Onyx, di mana beberapa player tersebut strategi macam apa lagi akan mereka keluarkan. Sementara untuk Silvananya Phantom Sesang dikeluarkan begitu langsung dikena swap test aja, masih bisa kabur. Keyboy memaksakan keadaan kan gak kena ternyata Imperial Justice-nya. Seorang Keyboy tapi gak bakal coba di follow up, karena kalau di follow up ini bakal menjadi bencana untuk Genflix Iron Wolf. Tadi ceweknya bagus banget. Dia bakal cover ke arah seorang Suns karena dia tahu bakal diharas, dan dia terkena satu buah lele. Langsung di Fighter damage terlalu besar. First damage dari Clay dan bahkan harus tumbang seorang cewek di arah top lane, membuat kali ini tim Genflix bebas untuk mendapatkan 1 buah turret di arah top lane. Harusnya kalau ada minion yang berhasil di-cutting oleh tim Genflix Iron Wolf. Ini bagus banget sih, tadi ada Abyssal Row juga yang langsung dikeluarkan. Mungkin ada pergerakan tapi untuk sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek, udah ada Mountain Shocker juga terlihat bagaimana posisi dari Genflix Iron Wolf. Ditabrak kena Unstoppable Force-nya, gak kena ke arah siapapun. Federal Strike telah dikeluarkan, Fredo terkena seperempat darah. Boots bakal membuka vision di keberadaan para pemain dari tim Genflix, di mana keberadaan langsung ke arah seorang Bottle. Fokus, objective damage, dibuka Tortoise-nya, langsung ke arah belakang, tapi gak ada follow up. Drian sudah standby di arah rumput. Federal Strike bakal mengincar ke arah belakang sepertinya. Dari Genflix harus berhati-hati, harus ada yang ngebuka Boots, karena kalau nggak Mars di 1 kali combo ini hilang. Ini Boots dan juga Keyboy benar-benar ngedorong dan juga ngezoning out player dari Genflix Iron Wolf, di mana sekarang kita lihat aja ban dalamnya masih muter-muter, nabrakan tapi getokai dengan pedang sebesar itu. Bahkan retribusi diamankan oleh seorang Bottle, dan bakal sampai mundur ke arah belakang. Sudah hilang. Rinasmi jangan bertahan, cewek dan juga ceweknya ditumbangkan. 2 player hilang dengan Turtle. Kerugian luar biasa. Rian masih ada Purify. 1 yang terakhir, Keyboy bakal coba untuk menyelamatkan di arah mid lane. Di cover dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Wah, Keyboy langsung mendekatin ke arah Parsianya. Ini mungkin ada prediction pergerakan dari apa ya? Dari Harley ataupun tadi udah ada Cloud yang tepat di depan, bisa aja Battle Mirror Image masuk memberikan sedikit damage, terkena lah ke arah Parsianya. Ini lumayan bahaya untuk Onyx Esports. Kalau misalnya kalian sadar, Marsnya agak cukup bebas. Bebas banget. Masa cukup bebas. Golden Staff di menit yang ke-8. Cukup farming yang cepat dari seorang Mars. Bahkan Purify-nya udah nggak ada. Marsnya bakal bisa masuk ke arah belakang. Dilempar Keyboy, dia nggak bakal kena karena Purify yang dia miliki. Dan Drian bakal easy kill banget oleh seorang Mars. Udah dijamin. Kalau dia ngebuka Federal Strike, dia diam di sana. Lagi gini-gini nih, humba-humba-humbale. Itu bakal langsung dihabisin sama Mats kalau misalnya bakal coba di team fight. Lihat, Blazing Duet belum dikeluarkan. Blazing langsung menghilangkan seorang cewek. Dilemparkan ke belakang, tapi langsung ada space escape-nya. Belum ada 1 buah Blazing Duet, Mars masih berada di arah belakang. Pok damage karena seorang Keyboy. Dinasti memaksakan ke Prefector, langsung gila tanpa partisipasi.
Tapi ejector yang baik dari Kiboy menukarkan Mars dan juga botol di arah bottom lane. Pertukaran yang adil-adil enggak kali ini? Adil-adil enggak. Mungkin kalau dari kuantitas nih ada perbandingan antara 3 dan 2. Benar, Tapi tapi untuk dari kualitas ada 2 core utama dari Gameplay Arrow yang hilang nih Pak. Makanya aku bilang adil-adil enggak di arah bottom lane. Adil-adil. Dan CW memiliki gold dengan 6.400 cukup tinggi. Dengan Rinasmi 6.200, 6.300 untuk Suns. Bahkan untuk Mars sendiri cukup tertinggal jauh. Hitungan dari goldnya. Karena Iya. Mars tadi benar-benar di pressure sama cewek. Benar. Yang cewek berhasil membuat dia berada di gold tertinggi, Profesor. Oke. Ya, dan entah kenapa dengan melihat Benedetta dari cewek kayak gini, dia yang make space sekarang. Ya. Dia yang bakal split push, dia bakal head to head masih sama Mars, cuma perbedaannya adalah dia nggak bisa kayak early game lagi. Poking-pokingnya udah harus dikurangin. Iya, karena dari tadi juga udah ada beberapa ganking dari Gameplay Arrow yang emang nge-counter ke arah Benedetta-nya loh. Ada satu lagi sih, dia nggak boleh yang menjaga di depan, dia bolehnya flank dari belakang. Karena dia bakal langsung menusuk ke arah backline dari Genflix. Oke. Di situ entah ada Clay pastinya, atau enggak di situ ada seorang Mars. Karena kalau misalnya dia dari depan terus, semua damage masuk ke dia. Kalau berhasil di-immune dan berhasil dihindari, itu bakal menjadi keuntungan. Tapi kalau misalnya ceweknya terpick off, daya dobrak dari Onyx Esports, daya powernya untuk team fight itu berkurang. Cuman balik lagi nih bagaimana nantinya pergerakan ataupun movement dari Kiboy dan juga Boots untuk bisa nge-open map jauh lebih luas lagi, bisa membuat sebuah momen yang jauh lebih bagus lagi agar nantinya ada damage-damage yang bisa diantarkan oleh 3 player lainnya. Oke, Molten Shocker dibuka kali ini. Para pemain dari tim Genflix Aero sudah terlihat. Satu di arah bottom lane dan bahkan udah set up dari tim Onyx Esports. Apakah mereka bakal coba untuk memaksakan Lord ketika 5 versus 5? Ini nggak bagus banget. Kalau mereka bakal coba culik satu orang dulu, Clay, Battle, atau siapapun itu bakal menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx Esports. Wah, ini udah masuk ke menit 11, poin kill sama dari sisi network juga bisa dibilang hampir sama, hanya berbanding sekitar 200 gol aja Ya, loh. dos perak di menit yang ke-11 itu nggak berasa banget harusnya. Beda Wah. sama di early. Oke, Waduh. dipok begitu saja biar Bapak Lordnya lewat. Biar tahu juga dari Genflix Di-tag, di tengah. nge-detect. Iya, Iya. nggak di-tag di tengahnya ada orang apa enggak. Ya, terlebih trapnya kan belum dipasang dan baru mungkin akan dipasang. Sementara kalau misalkan melihat dari winning conditionnya Genflix Airwolf, mereka hanya cukup untuk menangkap ke arah Drian. Karena Driannya ini kan yang benar-benar memiliki burst damage tertinggi. Oke, Kiboy juga udah punya Athena Shield kali ini. Dan langsung Oke, coba lempar ke arah belakang, botolnya benar-benar dipaksakan Kiboy. Sedangkan dari seorang Mars masih terlalu jauh. Memilih ke arah belakang, final blow menunjukkan seorang Clay terkena damage cukup besar. Maka untuk membantu pergerakan. Belum ada satu mob blessing duel. Di duel ke arah belakang, Drian terkena damage banyak cukup banget seperti yang sudah aku bilang. Langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sudah gue bilang shatter didapatkan oleh seorang Mars. Tapi kali ini jangkauan masih ada. Bakal coba dikejar oleh seorang Bus. Satu buah mirror damage telah dikeluarkan. Kayaknya bakal satu Art of Thievery. Art of Thievery dan balik. Satu Art of Thievery dan Pasti. dia balik. Masih mencari dan juga tetap mempertahankan bagaimana stacknya dan sekarang. Wah, pinter banget. Menghilang sudah, tapi mereka mau nggak mau kayaknya harus merelakan bagaimana Lord yang pertama ini ataupun ya Lord ini akan menjadi daya dobrak untuk Onyx Esports. Udah gua bilang kan, Kiboy itu gak jago buat ngebuat momen. Dia tahu di depannya ada orang, dia bakal coba cek langsung gambling Israel. Bagus banget. Harley-nya yang langsung Pedang di-ejector tajam, tadi, Pak. Pedang tajam. Agresif bro, seperti Pedang yang Profesor tajam. bilang. Dan gue juga udah bilang kan, Driannya bakal Ezekiel banget. Dan bener, Ezekiel banget sama Mars. Dan Mars gak peduli apapun yang terjadi, dia tahu, dia gak bisa dapetin semua. Oke. Tapi dia bisa dapetin supportnya. Dan bahkan dapetin shutdown. Dapat gajian dari seorang Mars. Tapi ini harus hati-hati juga sih sama teman-teman Genflix Airwolf karena high ground mereka mungkin bisa dipok dengan Fedra Air Strike dari Holy Crystal. Tapi Kiboy bakal coba ditangkap karena terlalu nakal menuju karena belakang Marsnya yang tertangkap pada Fredo di sana. Gak ada yang mencoba untuk mengcover Selena. Tak ada satupun satu lele yang kena terhadap seorang Bus. Botol bakal coba dikejar. Bakal terhormat di arah midlane. Gak ada yang bisa cover pas. Win of danger dan bahkan double kill. Ini bisa menjadi bencana karena Onyx Esports mendapatkan Lord. Inhibitornya sudah hilang. Rimasi jadi tolong dan Busnya terlalu offside. Boots-nya terlalu bernafsu untuk bisa membantu ke arah Suns, bisa mendapatkan Rinasmi, tapi ternyata malah dialah yang harus menghilang tepat di arah inhibitor tarik yang dimiliki, tapi Fedra Efeknya sakit banget. 2 hit seperti itu, apa-apaan Buset. Lihat Rinasmi Brandfighter saya memaksakan keadaan, tapi ternyata damage dari seorang terlalu sakit. Panah Asmara berhasil menghujam jantung, tidak dapetin 1 point kill. Final blow untuk Mary dengan cukup cepat. Jarak bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Nggak ada Mars, 7 detik lagi. Dan 3 turret inhibitor dari tim Genflix hilang. Ompong seompong-ompongnya dari tim Genflix Arrow. Ompong sudah harus melakukan reboisasi lagi ya, penanaman ulang lagi. Outer turretnya mungkin nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi untuk sekarang, inilah area pertahanan yang hanya dimiliki oleh Genflix Arrow. Hanya ada best turret lah.
Wah, ini Mountain Shocker pun dikeluarkan, terlihat sudah seluruh player dari Genflix Arrow ada di pekarangan rumahnya. Nggak ada yang keluar dari pagernya untuk masuk ke dalam area bushnya. Ini si Genflix harus coba untuk ganking balik sih, Be. Kalau menurut gua ya. Enggak. Susah. Mappingnya Selena ini bakal ketutup banget. Dan satu-satunya cara Genflix Arrowwolf untuk bisa mendapatkan kemenangan adalah mereka yang harus benar-benar full defense sampai mereka mendapatkan red kill yang seimbang. Atau bahkan lebih dari seimbang. Oke, gua kira kalau gua sih kayak berada di bus, gua bakal coba ini kan karena dari tim Onyx mereka tuh ada beberapa player-player yang suka ngebuka map, apalagi nge-pick off cewek. Karena bakal enak banget. Karena itu gameplay wasting- mereka. Iya, Karena itu gameplay mereka. iya gameplay mereka. Tapi Clay terlalu outside berada di depan. Mana Blood sekarang belakang. Dia akan pertandingan cukup banyak. Clay setelah dikeluarkan. Udah mulai pasang dari Clay-nya. Dua tahun beberapa darah terakhir. Bakal saling belakang. Malam dari Rinat. Tidak ke fighternya. What a play. Breaker ke arah belakang, Tiwaga hilang, sudah hilang menuju ke 4 Rinati seorang diri di depan sana, menahan 4 player dari tim. Dari Keyboy, pasal dilempar, what a play from Keyboy. Oh my god, ini bencana untuk Genflix Arrowwolf. Benar sekali, final duel dikeluarkan tapi ternyata best turret-nya sakit banget. Federal Strike. Ya ampun, itu kepala vertigo migraine sudah dipastikan. Wipe out. Onyx Esports takes the game 1. Congratulations Onyx Esports, game 1 untuk mereka. Wah. Lihat tadi Keyboy-nya bagus banget, dia ngambil karat seorang botol dan bak